jawaban fungsi untuk pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP adalah digunakan untuk mencari nilai dalam tabel atau rentang data berdasarkan kriteria tertentu. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai di kolom vertikal dalam tabel, sedangkan VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai di baris horizontal dalam tabel. Next, soal nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan pencarian data? Pembahasannya, pencarian data di dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data, ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu data yang dicari ditemukan, atau kondisi benar atau true, atau data yang dicari tidak ditemukan, atau kondisi salah atau false. Fungsi yang dapat digunakan terdiri atas dua kelompok, yaitu fungsi lookup dan fungsi reference. Dari pembahasan di atas, maka kita menemukan jawaban yang dimaksud dengan pencarian data adalah proses mencari informasi atau nilai tertentu dalam kumpulan data yang lebih besar. Ini dapat dilakukan menggunakan berbagai alat dan teknik, termasuk fungsi pencarian data spreadsheet seperti VLOOKUP atau VLOOKUP. Next, soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pivot table? Pembahasan, pivot table adalah sebuah tabel berisi data yang telah diringkas berdasarkan kategori tertentu. Peringkasan data tersebut dapat melibatkan proses penjumlahan, perhitungan rata-rata, dan sebagainya. Peringkasan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna terhadap data yang ada, yang nantinya dapat digunakan untuk membantu proses analisis data. Dari pembahasan di atas, maka kita menemukan jawaban tentang pivot table adalah alat yang digunakan dalam spreadsheet untuk merangkum, meringkas, dan menganalisis data dari tabel yang besar dan kompleks. Pivot table memungkinkan pengguna untuk mengubah dan memformat data sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Next, soal yang kelima. Apa yang dimaksud dengan SUMIFS dan CONTIFS? Pembahasannya, SUMIFS dan CONTIFS adalah formula yang dapat dipergunakan pada aplikasi lembar kerja untuk menghitung nilai dari sekumpulan data berdasarkan kondisi tertentu. Maka dari pembahasan di atas kita menemukan jawaban tentang SUMIFS dan CONTIFS adalah formula yang dapat dipergunakan pada aplikasi lembar kerja untuk menghitung nilai dari sekumpulan data berdasarkan kondisi tertentu. Next, soal yang keenam. Apa yang dimaksud dengan peringkasan data? Pembahasannya, pada umumnya data yang akan dikelola itu berjumlah banyak dan sulit untuk dipahami secara langsung. Dengan melakukan peringkasan data, kalian dapat melihat gambaran secara umum dari data yang dimiliki sehingga analisis data dapat dilakukan dengan lebih baik. Maka dari pembahasan di atas kita menemukan jawaban yang dimaksud dengan peringkasan data adalah proses menyajikan informasi yang relevan dari sekumpulan data yang lebih besar dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Ini dapat melibatkan pembuatan ringkasan statistik, grafik, atau tabel yang menggambarkan informasi utama dari data tersebut. Next, soal yang berikutnya, nomor 7. Jelaskan perbedaan fungsi match, choice, dan index. Jawabannya adalah fungsi match mengembalikan posisi dari suatu nilai di dalam suatu rank
tabel satu dimensi. Posisi ini dimulai dari 1. Sedangkan fungsi choice mengembalikan suatu nilai dari sederet nilai berdasarkan nomor posisi dalam deretan nilai. Sedangkan fungsi index mengembalikan nilai dari suatu rank 2 dimensi pada alamat sel atau posisi baris dan kolom yang ditunjuk. Next, soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan visualisasi data? Pembahasannya, data yang disusun dalam bentuk tabel dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau chart. Inilah yang disebut dengan visualisasi data. Visualisasi data memudahkan untuk memahami makna data yang ada. Biasanya kegiatan ini disebut dengan analisis data. Dari pembahasan di atas, maka kita temukan jawaban yang dimaksud dengan visualisasi data adalah visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi atau data yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pola, tren, dan hubungan di antara data. Visualisasi data dapat berupa grafik, diagram, peta, atau representasi visual lainnya yang membantu mengkomunikasikan informasi dengan lebih efektif kepada audiens. Next, soal yang berikutnya, soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan data? Pembahasannya, di Excel menyediakan fitur table secara otomatis yang memungkinkan kalian untuk menganalisis data di dalam worksheet secara cepat dan mudah. Fitur yang disediakan dalam table adalah filter, sorting, dan total untuk menghitung statistik sederhana. Pada table, kalian tidak perlu menunjukkan rank data untuk melakukan filter, sorting, ataupun menghitung total karena sudah otomatis ditentukan pada saat pendefinisian table. Untuk menghitung statistik sederhana dengan total, rumus tidak perlu dituliskan, cukup memilih dari list yang disediakan. Maka dari pembahasan di atas, yang dimaksud dengan pengelolaan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu. Next, soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Sebutkan 5 jenis-jenis chart. Jawabannya, yang pertama kolom chart atau grafik kolom, yang kedua line chart atau grafik garis, yang ketiga pie chart atau grafik pie, yang keempat bar chart atau grafik batang, yang kelima area chart. Demikianlah soal ujian tengah semester informatika untuk kelas 8 ini kami sampaikan. Semoga soal tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukungan bagi teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan informasi dari channel kami ini. Dan apabila bermanfaat channel ini atau materi yang kami sampaikan tadi, mohon untuk like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.